Oke, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2 ini tentang kompetensi sosial emosional. Ini profilnya Emrofi Yunus. Mindfulness atau kesadaran penuh muncul saat seseorang sadar sepenuhnya pada apa yang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh, atau yang kita sering disebut dengan kesadaran. Kemudian kesadaran sosial emosional itu ada 5. Sini dapat kita lihat, nanti ada kesadaran diri, pengelolaan diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan relasi, dan kesadaran sosial. Sini kita bisa lihat untuk kesadaran diri ini memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan, memahami proses belajar dan pemikiran diri, pengembangan sikap percaya diri. Kemudian pengelolaan diri itu adalah untuk mengelola stres, mengelola impuls dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Jadi kita perlu pengelolaan diri. Kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan faktor-faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat keputusan, serta memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Berikutnya keterampilan relasi, membangun hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik, mencari pertolongan bila membutuhkan. Serta kesadaran sosial, memahami perbedaan dan perspektif, berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, serta memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Kemudian 5 KSE tersebut dirangkum lagi dalam 5 kompetensi sosial. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri yang tadi ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan berinteraksi sosial, dan berempati. Jadi di dalam kesadaran diri ini nanti ada 6 emosi dasar. Pengelolaan diri itu kita sebut dengan ada istilah stop. Kemudian pengambilan keputusan itu ada dia dengan menggunakan POTS. Kemudian kemampuan berinteraksi ada 4S dan 3D serta kesadaran. Ini dia 6 kesadaran emosi dasar yang ada pada diri manusia. Ada rasa bahagia, sedih, jijik, ketakutan, terkejut, maupun ada marah. Ini semua pada dasarnya kita ada memiliki. Ya, dimana kebahagiaan itu keadaan ditandai dengan emosi menyenangkan, perasaan puas dan gembira. Kemudian sedangkan sedih itu ditandai dengan saat suasana hati kita itu dalam keadaan sendu, tidak bersemangat, ataupun menarik diri dari orang lain dan menangis. Kemudian saat kita jijik dengan ekspresinya, wow, biasanya diekspresikan dengan berpaling dari objek yang jijik. Kemudian takut. Berikutnya ada terkejut, wow. Dan terakhir adalah marah, mengerutkan kening. Ya. Oke, dengan pengolahan teknik stop, di sini dapat kita lihat. Pertama, untuk meredakan tegangan atau stres, kita harus berhenti dulu dari aktivitas yang kita lakukan. Kemudian kita tarik nafas dalam-dalamnya. Kemudian amati apa yang terjadi pada tubuh kita, perasaan kita, serta pikiran kita. Semuanya kita amati, relax. Lalu kita lanjutkan lagi kembali melanjutkan pekerjaan. Ini untuk meredakan stres yang kita. Pokoknya ada dia untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan menggunakan POTS. Ya, kita harus menganalisa dulu problem masalah kita, kemudian mencari alternatif pilihan, kemudian apa konsekuensi dari alternatif pilihan yang kita buat, terakhir kita akan mengambil sebuah keputusan. Inilah untuk membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Interaksi sosial itu interaksi berdasarkan standar etika, pertimbangan keamanan dan keselamatan, serta norma sosial. Oke, dalam kesadaran diri berempati itu ada beberapa hal yang kita harus
ingat dan harus kita kuasai, itu I have, saya memiliki. Jadi sumber resiliensinya berhubungan dengan besarnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang saya miliki. Ya, apa itu yang ada yang saya miliki? Kemudian ada saya adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan yang ada di dalam diri saya. Apa itu? Kayak perasaannya, sikap, keyakinan individu dan sebagainya. Serta I can, saya dapat. Jadi dari hal ini tadi, caranya berkaitan dengan usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memecah masalah menuju kekuatan diri. Mengelola emosi itu pada dasarnya mindfulness ini untuk kesadaran penuh, ujung-ujungnya nantilah menjadi manusia-manusia yang well-being untuk kesejahteraan psikologi. Di dalam kesadaran penuh itu ada rasa empati, pengelolaan emosi dan fokus, kemudian pengelolaan emosi, kesadaran diri, ke pengelolaan diri. Di sini ada nanti keterampilan sosial, resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi mengkerucut pada well-being. Nah, jadi ruang lingkup implementasi sosial emosional ini kemana saja? Itu di rutin. Rutin ini dilakukan di luar kegiatan akademik sekolah. Misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler kita laksanakan. Yang jelas kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran. Jadi implementasinya nanti kita harus mencantumkan di dalam RPP, di dalam pembelajaran tentang penerapan sosial emosional, serta menjadi kebiasaan ataupun protokol di dalam sekolah kita ataupun di dalam kelas. Oke, ini adalah koneksi antara materi untuk modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi pada dasarnya dia akan untuk menggapai profil pelajar Pancasila yang 6 tersebut. Itu ada kita perlu berkesadaran penuh, di mana kesadaran penuh itu muncul saat seorang sadar penuh pada apa yang dikerjakannya. Ini tercantum dalam 3 hal, yaitu kesadaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional, kemudian larinya kepada empati, kemudian resiliensi. Kesadaran penuh akan menimbulkan 5 komponen KSE, rasa empati dan resiliensi menuju profil pelajar Pancasila. Begitu juga nanti dengan peran gurunya menciptakan well-being, ekosistem di sekolah, iklim belajar yang nyaman, sehat, bahagia bagi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi, itu berdiferensiasi berdasarkan konten, produk, dan proses. Jadi untuk menggapaikan ini semua kita perlu yang namanya teknik. Ada tadi teknik stop apabila kita dalam stres, kemudian teknik pause untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini dilakukan semuanya secara rutin, terintegrasi dengan kurikulum, serta dilakukan secara protokol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.